ya itu harus gitu ya. Tapi di sisi lain itu menggembirakan bagi kami karena Bapak dan Ibu guru mulai merasakan yang Prof. Zainuddin Malik kita disampaikan, kurikulum itu alat untuk mencapai tujuan. Tujuannya ini penting kan? Tujuannya adalah pendidikan yang memadai. Suksesnya itu dirasakan oleh anak-anak sehingga mereka mendapatkan pengalaman yang relevan dan menyenangkan untuk masa depan mereka. Karena sudah mulai dirasakan manfaatnya, maka banyak yang mulai cemas kalau baru berjalan beberapa tahun kemudian diganti lagi seperti apa. Jawabannya mungkin begini Bapak dan Ibu ya. Pertama-tama tadi ya, saya menegaskan yang disampaikan Prof. Berlanjut tidaknya itu utamanya tergantung pada dampak yang dirasakan oleh anak-anak kita. Kalau semakin banyak yang merasakan dampak positifnya, semakin kecil kemungkinan bahwa ini akan diganti lagi nanti. Kita perlu membedakan antara mungkin 3 hal. Satu, program. Kalau program betul, itu gampang sekali diganti. Program pelatihan A, B, C, itu sangat mudah untuk tidak dilanjutkan lagi. Tapi kalau kebijakan, itu sudah lebih sulit untuk dihentikan. Ya, kebijakan itu bukan sekedar program insidental, tetapi sudah merupakan sesuatu yang memiliki landasan hukum yang berlapis-lapis. Jadi kurikulum merdeka itu bukan hanya satu Permendikbud atau keputusan menteri, Bapak dan Ibu. Kurikulum merdeka itu landasannya banyak sekali peraturan menteri sampai pada peraturan pemerintah. Jadi peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 itu adalah landasan dari kurikulum merdeka. Kita mengubahnya mulainya bukan dari kurikulumnya, tetapi dari standar nasional pendidikannya yang ada di PP nomor 21 tahun 2021. Nah, dan perubahannya PP 4 tahun 2022. Filosofi kurikulum merdeka sudah tertanam di sana, dan itu tidak mudah untuk diubah. PP itu kemudian kita turunkan menjadi banyak Permendikbud tentang standar nasional pendidikan. 7 sudah terbit, 6 sudah terbit, insya Allah 1 akan segera terbit. Yang tentang standar GTK masih perlu menunggu perubahan PP yang lainnya. Tapi peraturan pemerintah tentang standar yang terkait dengan kurikulum itu sudah sejak tahun 2022 sudah kita ubah. Ya. Apa? Tahu nggak standar nasional pendidikan yang kurikulum apa saja? Ada 4. Pertama, yang paling penting adalah standar kompetensi lulusan, Bapak dan Ibu. Standar kompetensi lulusan. Ini yang mendefinisikan kompetensi dan karakter yang harus dicapai oleh apapun kurikulumnya. Ya, jadi ada literasi, numerasi, dan karakter-karakter yang sudah selalu kita gaungkan selama ini. Kemudian ada standar isi, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian. Bapak Ibu kalau ingin tahu sebenarnya substansi dari proses pembelajaran kurikulum merdeka, itu bisa dilihat di standar proses dan standar penilaian. Dan tujuannya bisa dilihat di standar kompetensi lulusan. Jadi itu tidak mudah untuk ditarik kembali gitu ya. Jadi perlu usaha yang luar biasa untuk mengganti berbagai macam peraturan kalau mau mengubah kurikulumnya. Nah, itu sebagai kebijakan. Tapi kalau di atas itu ada sesuatu yang sudah menjadi gerakan. Nah, ini lebih sulit lagi untuk diputar balikkan. Jadi bukan hanya kebijakannya pemerintah, tetapi sudah dirasakan manfaatnya. Dan karena itu Bapak Ibu yang ada di sekolah, kita sebagai orang tua, itulah yang menjaga keberlanjutannya. Karena kita sama-sama merasakan manfaatnya.
Saya sebagai orang tua juga akan sangat kecewa kalau kurikulum ini tiba-tiba nanti diganti lagi. Karena anak saya belum merasakan kurikulum merdeka di tingkat SMA, anak saya masih SMP. Tahun depan kelas 9 gitu ya. Saya pengen anak saya tidak dikotak-kotakkan dalam jurusan IPA, IPS, bahasa. Saya pengen anak saya bisa pilih mata pelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat dia. Jadi kalau kita sudah merasakan sebagai masyarakat, sebagai komunitas, sudah merasakan manfaatnya, itu akan menjadi gerakan yang lebih sulit lagi untuk diputarbalikkan. Nah itu poinnya ya, jadi kemanfaatan, sehingga kita sebagai masyarakat, sebagai publik yang justru akan menjaga keberlanjutannya. Dan kalau itu sudah terjadi Bapak dan Ibu, secara politis yang logis bagi menteri berikutnya adalah melanjutkan kurikulumnya. Karena mengubah kurikulum itu bukan keputusan yang mudah. Mengubah kurikulum itu adalah sesuatu yang ongkos politiknya tinggi. Nah, kita pun sebenarnya tidak ingin mengubah kurikulum kalau tidak terpaksa. Karena itu ongkos, itu ada harga politik yang harus dibayar, ya, mengubah kurikulum itu. Nah, apalagi kalau sekarang kurikulum merdeka yang kita terapkan, Bapak dan Ibu melihat kan ya, bahwa kurikulum merdeka itu kita terapkannya bertahap sekali. Tahun 2020 kita kembangkan, kita cobakan sebagai kurikulum darurat, penyederhanaan konten. Nah, tahun 2021 kita terapkan di 3.000 sekolah secara prototype. 2022 baru kita undang untuk semua sekolah boleh menerapkan secara sukarela. Kami kaget sendiri ketika 140.000 sekolah dan madrasah mau menerapkan. Kami pikir cuma 10.000, 20.000 gitu ya. Ini 7 kali lipat dari estimasi kami. Sekarang sudah tahun ini pendaftarnya 300.000 lebih akumulasinya. Insya Allah kalau sudah 80% seperti ini tahun depan, di Gresik sudah 100% gitu ya. Di Jawa sudah banyak yang 100%. Jadi tinggal daerah-daerah di luar Jawa. Insya Allah nanti tahun depan tanpa kita paksa pun sudah 100%. Dan kalau kurikulum yang diadopsi secara tanpa paksaan sudah 100%, memutarbalikkan itu secara politik ongkosnya tinggi sekali. Nah, apalagi tadi kalau kita sudah merasakan manfaatnya. Jadi insya Allah Bu, tahun depan Mas Menteri akan menetapkan kurikulum merdeka ini sebagai kurikulum nasional. Nah, jadi semua sekolah sudah harus bertransisi menuju kurikulum merdeka, bukan opsi lagi, meskipun ada tahapan-tahapannya. Tapi kami yakin ini akan berjalan dengan smooth karena ya sudah tinggal 20%. Nah, tanpa kita paksakan sebenarnya sudah akan 100% juga. Cuman dalam sistem pendidikan periode transisi tidak boleh terlalu lama, dan kami rasa 4 tahun transisi itu sudah cukup. Kalau transisinya 10 tahun, ada 2 kurikulum yang berlaku secara nasional, membingungkan gitu ya. Jadi kami rasa 4 tahun ini sudah cukup lah transisinya, dan nanti akan ada 1 kurikulum saja secara nasional, insya Allah 100% selesai di tahun 2024 atau hampir 100% lah. Sehingga ketika nanti ganti pemerintahan, insya Allah ini akan juga berlanjut. Demikian Pak Zul, saya kembalikan ke Bapak. Baik, terima kasih Pak Prof. Zainuddin dan Pak Agus itu.